Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru IAIN Jember Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Ilzamul Haki akan belajar bersama dengan kalian mengenai aplikasi LMS atau Learning Management System. Nah, Learning Management System sendiri merupakan aplikasi media pembelajaran yang mana digunakan oleh mahasiswa dan dosen untuk mengisi presensi, unggah bahan ajar, unggah tugas, dan kelas forum diskusi. Nah, untuk lebih lanjut, untuk memasuki alamat LMS-nya, kita tuliskan lms.iain-jember.ac.id. Enter. Maka akan muncul tampilan dashboard dari LMS. Nah, untuk loginnya, kita klik tombol masuk ini dengan nama pengguna dan passwordnya. Nama pengguna di sini yang digunakan adalah NIM kita sebagai mahasiswa. Nah, kebetulan NIM saya adalah T kecil tanpa caps lock 2020-9999. Nah, untuk passwordnya menggunakan tanggal lahir kita secara default dari sistem passwordnya itu menggunakan tanggal lahir kita dengan format 2 digit tanggal, 2 digit bulan, dan 4 digit tahun. Saya tuliskan. Nah, setelah masuk tampilannya akan sebagai berikut. Di sisi kiri sini merupakan sidebar yang merupakan ada dashboard, beranda situs, kalender, file pribadi, dan mata kuliah yang saya ikuti. Nah, kebetulan mata kuliah saya di sini hanya satu, Pendidikan Agama atau Panduan LMS, yang sedang kita gunakan sebagai uji coba untuk pengenalan LMS kali ini. Nah, di sini ada nama saya. Nama saya di sini merupakan Hikamaba. Kemudian di sini ada tombol untuk mengganti bahasa. Bisa kalian ganti jadi bahasa Inggris, Indonesia, atau kalau kalian mau jadi bahasa Arab. Nah, di sini adalah notifikasi yang bisa kalian dapatkan bisa dari teman kelas kalian ataupun dosen. Nah, di sini merupakan fitur chat yang bisa kita gunakan untuk saling mengirim pesan. Bisa ke mahasiswa, teman kelas kita, ataupun dosen kita. Nah, di sini merupakan tombol profil yang hampir sama dengan sidebar yang ada di sisi kiri ini. Nah, di sebelah kanan ada dashboard, profil kita, nilai kita, pesan-pesan, pengaturan atau preferensi, dan tombol keluar jika kalian ingin logout. Nah, oke, baru saja kita log, saya akan login kembali. Ingat, T-nya menggunakan huruf kecil tanpa caps lock, dan passwordnya menggunakan tanggal lahir kita. 2 digit tanggal, 2 digit bulan, dan 4 digit tahun. Nah, untuk materi pertama, kita akan melakukan presensi alias absen. Nah, untuk absennya sendiri kita harus memilih salah satu kelas yang akan kita ikuti. Nah, saya akan memilih pendidikan agama ini. Nah, setelah masuk, terdapat isi dari kelas pendidikan agama itu sendiri. Nah, untuk melakukan presensi, kita akan mencari tulisan presensi atau logo yang merupakan kumpulan dari orang-orang. Ini merupakan tombol presensi. Kita tekan. Nah, di sini sendiri merupakan tabel presensi selama kita kuliah. Bisa kita filter, ini bulan Agustus, ini bulan Juli, atau ini bulan September. Nah, setelah kita seleksi, bisa kita pilih juga mau per bulan, per minggu, atau per hari. Nah, untuk saran saya, gunakan yang all. Nah, di sini kuliah saya sedang berlangsung
tanggal 30 Agustus yang dimana perekamannya sekarang dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Saya submit attendance. Nah, jika kita perhatikan terdapat 4 tombol yang berbeda, yakni ada present, late, excuse, dan absent. Jika kita ingin menghadiri kelas, kita pilih present yang merupakan arti dari hadir. Nah, perlu diperhatikan, seperti pada perkuliahan umumnya, kita diberi batas toleransi untuk terlambat jika terpaksa. Nah, jika misalnya terlambat selama 30 menit dan kalau terlambat tombol kehadirannya akan hilang. Yang tersisa hanya ada late, excuse, dan absent. Nah, jika misalnya terlambat, kita klik late ini dan kita simpan. Atau jika kalian merasa ingin izin, tidak bisa mengikuti kegiatan kuliah, kalian bisa menggunakan tombol excuse ini. Nah, kalau misalnya kalian tidak mengikuti sama sekali kegiatan perkuliahan, maka sistem akan otomatis memilihkan tombol absent ini. Dan perlu diperhatikan, setiap dosen memiliki kebijakan yang berbeda-beda mengenai toleransi keterlambatan mahasiswa pada kelasnya. Ada yang 30 menit, 20 menit, ada yang 1 hari pun bisa ditoleransi. Dan bahkan ada yang 10 menit, tapi jika kalian terlambat, kalian tidak bisa memilih tombol present, late, atau excuse. Jadi otomatis absen. Jadi pastikan kalian sudah berkonsultasi dengan dosen kalian terlebih dahulu. Nah, di sini saya pilih present. Saya klik simpan perubahan. Maka sebelum yang statusnya masih tanda tanya ini akan berubah menjadi present alias hadir. Nah, remarks ini adalah di sini tertulis self-recorded, artinya saya absen sendiri. Karena sekedar info saja, kalau dosen juga bisa mengabsenkan mahasiswanya tanpa harus mahasiswanya mengabsen sendiri. Ya. Itu untuk bagian presensi. Kita pindah ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah mendownload bahan ajar atau bisa disebut dengan materi kuliah. Nah, untuk mendownloadnya sendiri sangat mudah. Jika dosen sudah mempersiapkan materinya, maka akan muncul di sini berupa bahan ajar atau nama-nama materi yang lainnya. Dan tipenya pun ada 3 macam. Ada yang doc atau Word biasanya disebutnya, ada PDF, dan ada juga PPT seperti yang ada pada mata kuliah saya. Jika kalian mendownloadnya, cukup kalian klik tombol dari bahan ajar ini, maka otomatis akan terdownload. Cukup mudah kan? Nah, bukan mahasiswa namanya jika tidak mendapatkan tugas dari dosen-dosennya. Nah, untuk tugasnya sendiri, jika kita sudah menerima materi, dosen akan membebankan tugas kepada mahasiswa-mahasiswanya. Untuk membuka tugasnya, sama saja, tinggal klik. Maka akan tampil halaman dari keterangan tugas tersebut. Nah, di sini ada soal, misalnya dosen memberikan keterangan apa pada tugasnya. Terus di sini submission status merupakan status kita. Kita sudah mengumpulkan tugasnya apa belum. Nah, no attempt ini artinya masih belum dikumpulkan oleh kita. Nah, grading status ini kalau not graded artinya dosen masih belum menilai. Dan juga perlu diperhatikan, ini adalah due date. Due date merupakan batas pengumpulan tugas yang diberikan oleh dosen. Nah, pada kesempatan ini dosen saya memberikan batas tugas selama 1 minggu dari hari ini sampai minggu pada tanggal 6 September 2020 jam 00. Nah, sisa waktunya berarti tinggal 6 hari 12 jam. Nah, jika ingin mengajukan tugasnya, klik tombol pengajuan ini. Kemudian klik tombol panah ini, kemudian upload file,
dan choose file. Nah, untuk kali ini saya akan mengupload tugas saya yang berformat doc. Misalnya ini, kita open. Terus bisa kita beri nama. Misalnya tugas 1. Nah, biasanya juga pada penulisan nama tugas ini juga diberi ketentuan sendiri-sendiri oleh dosennya. Jadi perhatikan baik-baik aturan yang diberikan oleh dosen kalian. Ini author merupakan penulisnya yang tidak lain dan bukan saya sendiri. Kita upload this file, kita klik tombol ini. Kita tunggu sejenak. Nah, sudah tersimpan, sudah terupload, kita simpan perubahan. Nah, maka yang sebelumnya not submit, sekarang statusnya sudah berubah menjadi submit for grading. Dan grading statusnya masih not grade karena dosennya belum menilai dari tugas kita. Jadi kita tunggu saja. Next, materi selanjutnya adalah forum kelas. Nah, forum diskusi ini sendiri merupakan sarana yang diberikan oleh LMS jika kita ingin berdiskusi antara mahasiswa, teman kita, ataupun juga dengan dosen. Kita coba buka. Nah, di forum ini, dosen biasanya sudah memberikan satu topik yang membuat kita untuk bisa berdiskusi. Maaf, saya ulang. Untuk forum diskusi ini, biasanya dosen sudah menyiapkan satu topik yang digunakan untuk berdiskusi antar mahasiswa. Misalnya di sini dimulai oleh saya, dan pos terakhir ini teman saya. Saya buka. Nah, di sini dosen saya sudah menyebutkan apa saja yang telah kalian pelajari tentang LMS, dan teman saya sudah menyampaikan, ini misal contoh saja ya, cukup banyak Pak. Nah, terus jika kalian ingin menanggapi atau membalas, kita bisa klik tombol tanggapi ini. Misalnya, ada, misalnya saya menanggapi, saya ingin ujian Pak. Kita sampaikan. Nah, maka dosen kita dan teman-teman kita juga bisa melihat pesan balasan kita. Nah, untuk tampilan induk ini merupakan kita mau melihat ini pesan mana yang kita balas. Oh, ternyata topik 1 dari dosen saya. Terus misalnya kita ingin merubah pesan kita karena ada kesalahan atau typo, kita klik edit. Kita ganti, misalnya saya ingin ulangan Pak. Terus ini juga ada lampiran jika kalian ingin mengupload file jika diperlukan. Kita simpan perubahan. Maka akan tampil perubahan seperti ini. Sepertinya saya typo. Nah, jika kalian merasa ingin menghapus, di sini ada tombol hapus, kita coba. Lanjut. Dan pesan kita akan terhapus. Cukup mudah kan? Seperti balas-membalas email. Ya, saya rasa sudah cukup materi tentang LMS ini. Jika kalian merasa ada kesulitan mengenai penggunaan LMS ini, atau bahkan kalian tidak bisa login, kalian bisa menghubungi operator fakultas kalian.
Baik, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga kita bisa bekerja sama. Oh, maaf, saya hapus yang itu. Baik, sekian presentasi. Baik, sekian pengenalan panduan LMS ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.